Anak-anak, di mana semua maki itu? Ada di pelajaran tak masuk anak-anak. Cuci panggil ke dadamu. Indah, Ros, tak panggil ke mama. Ada tugasku masuk. Oh iya, tunggu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bantu kami ngasih mau bantu kare-karen anak-anak nih. Bunda nih minta sama pembelajaran nih. Ini kan ada bela dulu kare-karen nih. Kalau sana mak Bumi, ada mi masuk pelajarannya bundaku. Bumi. dari tadi di kapan? Bantu kami ngasih mau kare-karenan tuh. Dari ke saya di luar main-main, tidak ku tahu ki kalau ada pelajaran di dalam. Iya min aku kan coba bela dulu ka bunan tuh tetisagan tujuh nya min taman dia video na bundano selama nih pandemi coba bela kare-kare nakasani online nih papirajaran anak Bana nagkero ko maribala na tanta singa nugas nagkuatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dalam ki ma di baji ngapa ki antu Naringin pala tul di sini ko dong Ang taman ni pelajaran anak ko na pati na pagkuatan. kebetulan man nagarin rin ertami kuputar tami pelajaran rin mo kana pelajaran sila Ano mai ko do tetang ito na panagapa pelajaran ito na panikulim malikota. mama kan rin kasi mentara na pelajaran tami anak kan rin Ngano kayo nandiyan Ano wala eh? Yan, sigat na yan. Sama nih. sama-sama pelajaran dia tama niya video na bunda ata Supaya nakondiseng. video na bunda ata na Diyan tama pelajaran no batur bunda ata sini tiba-tiba din niya na perhatikan sakin na pupuso na niya pelajaran ng panajaman tunang Hari Selasa tanggal 22 September 2020. Kalau hari Selasa anak-anak memakai baju profesi kalau belajar ya. Iya. Kemarin kita sudah belajar tentang binatang yang hidup di dalam air. Seperti apa itu kemarin pelajarannya? Pintar, udang ya. Jadi udang termasuk salah satu binatang yang hidup di dalam air. Hari ini kita masih tetap akan belajar tentang binatang yang hidup di dalam air, yaitu ikan. Ada yang tahu ikan apa ini? Ikan baronang. Pastinya kalian sudah pernah makan ikan baronang karena ikan baronang banyak di pulau. Ini ikan apa? Ikan biawak juga banyak di pulau dan dia juga hidup di dalam air. Kalau ini ikan apa? Ikan bolu ya. Pasti kalian tahu semuanya karena kalian pasti sudah pernah makan. Nah, ini ikan apa? Ikan hias. Jadi ikan itu ada yang hidup di dalam air laut, ada yang hidup di empang, dan ada yang hidup di dalam kolam. Kalau ini hidup di dalam kolam, ini ikan hias namanya. Ini hidup di empang. Kalau ini ikan yang hidup di dalam laut. Kemudian ikan itu makanannya apa? Ya, jadi ikan itu makanannya kalau di laut itu makan jentik nyamuk atau lumut ya. Nah, kemudian ikan itu punya bagian-bagian. Ada kepalanya, ada matanya, ada sisik, ada siripnya, dan ada ekor. Di dalam kepalanya ini kalau dibuka ada namanya insang. Nah, dari insang itu ikan bernapas. Jadi ikan itu bernapas juga ya supaya bisa hidup. Nah, jadi hari ini Bunda punya 3 kegiatan pembelajaran. Yang pertama menyebutkan bagian-bagian ikan ya. Jadi tadi Bunda sudah sebutkan bagian-bagian ikan. Ada kepala, ada mata, ada sisiknya, siripnya, dan ekornya. Itu kegiatan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mewarnai gambar ikan ya. Jadi kita warnai dengan menggunakan krayon ya. Warna yang bagus ya.
Kemudian yang ketiga, Bunda punya gambar ya. Punya gambar. Ada gambar sapi, kura-kura, gajah, ikan, udang, ikan, dan bebek. Nah, ada berapa gambarnya Bunda? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tugasnya anak-anak sebentar melingkari gambar binatang yang hidup di dalam air. Jadi yang dilingkari itu ikan, udang, dan ikan. Jadi ada 3 gambarnya Bunda yang dilingkari. Oh iya, ikan itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Jadi ikan itu sama dengan manusia, sama-sama ciptaan Allah. Ya. Nah, anak-anak, itulah 3 kegiatan kita hari ini. Ingat ya, sebelum belajar kita harus membaca doa belajar dulu sama-sama. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti makanya sumpah deh ngajak video na Bunda ta anak-anak ngajak pelajaran tak. Iya, kalau ini kepalanya, ini ekornya, ini sisiknya, Sirip, ini sirip, oh di badan. sisik. Iya. Supaya nanya dapat kutana ng Bunda anu. Sebutkan dua contoh bagian-bagian ikan. Apa njo? Saya ini ekor, ini mata. Ini Ruwaji sisiknya. kasar sapu ini nih karena perhatikan itu nah. Video Kare-karenai. Kasar warna ini Jay. Warna ini. Sebelum nak warnai, baca ki doa ya anak. Supaya dimudahkan ki karengan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sidni ilman warsukni fahman. Amin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pelajaran yang baik. Amin. Ya, Mami nyenang warnai. Warna apa nih? Coklat. Kalau saya warna kuning. Baju di batin. Warna apa kau itu? Saya kuning. Baju kita punya Saya salah. warna kuning. Warna ini Kasih warna penting baju ya. Sudah Mida? Iya, Ini begini sudah di saya punya. Mama Stem juga punya. Sudah Mila. Oh iya. Negara punya. Terima kasih Pai juga saya. Oh iya deh, baca sama-sama. Iya, naparakan Pai. Iya. Kasih. Iya nak. Saya keluar dulu kan main-main Umi. Iya nak. Mama daftarin nak lihat jalannya. Koros, kamay mo koros. Nandiyan daw ay pagpelajaran na bater guru no Ya Umi. O teta, kamay maki biasa tu ngapari
Teta. Kemana lagi Teta? Yang apa Yumi? Biasa tuh pada pembelajaran yang Rosi gak ikate. Ini apa minta main nih? Iya. Tema itu suci. Ini gimana tetai? Ini entah apa pelajaran mau HP tetai. Sini bagi kinjo naon penjaman joy. Ya, jadi selembar kertas kemudian cari huruf vokalnya ya. Minta bantuan sama ibu di rumah tentunya ya. Ya, sekarang yang kedua. Ini ibu sudah siapkan gambar juga, tapi ke minggu lalu kan kita sudah belajar juga ya tentang angka, yaitu angka 1 sampai 10. Jadi kalian sudah tahu. Nah, di sini ibu akan ulangi memberikan contoh yang angka 1 sampai 10 dengan menggunakan tangan ibu. Di sini ibu mempunyai 2 tangan ya. Yang pertama tangan kanan. Kira-kira di tangan kanan ibu ini ada berapa jarinya? Coba hitung. 5. Oh, pintar sekali, ada 5 ya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi di tangan kiri ibu jari-jarinya ada berapa? Ada 5. Pintar sekali. Jadi 2 tangan ibu ini jari-jarinya berjumlah berapa? 10. Pintar sekali. Ya, jadi di sini ada gambar ya. Di sini yang pertama ada gambar anak yang sedang mencuci tangan. Ada berapa gambar anak yang sedang mencuci tangan? Ada 1. Pintar sekali, kita di sini kasih 1 ya. Oke, yang kedua ada orang yang sedang memakai masker. Ada berapa jumlah orang yang sedang memakai masker? Iya, pintar sekali, ada 2 ya. Yang ketiga, ini ada orang yang sedang berjaga jarak. Ada berapa? Coba hitung. 1, 2, 3. Ada 3. Selanjutnya, ini ada gambar rumah. Ada orang yang sedang duduk di dalam rumah. Ada berapa kira-kira? Ada 4. Ya, pintar sekali anak-anaknya ibu. Ya, jadi tugas kalian di sini coba hubungkan antara gambar yang pertama dengan gambar yang kedua sesuai dengan jumlahnya. Contohnya ibu kasih contoh 1 ya. Ini gambar yang pertama anak yang sedang mencuci tangan. Kira-kira kita hubungkan ke yang mana yang sama jumlahnya? Oke, tarik garis lurus ke sini ya. Iya, itu contoh yang pertama. Dan yang selanjutnya kalian kerjakan di rumah ya. Jok dari Banina. Mengerti makan jom? Iya. Jangan gitu. Oh. Ya. R Hmm. I Hmm. tambah R Hmm. I Hmm. R tambah I R tambah I. Ri R tambah I. Ri Mati N. Rin Jadi apa nih bacaan? Rin. Ya, tama cocok. Yan yan ako kanan na pelajaran ko dito, diyan ko na ay matumato ka rin. Ay bablasanan niya manjoy. Dari mami sumo na nga ajar ay. Salamat ka man ay dede. Pero ka ko nyo bang baka manginane. Hindi ko na ba pelajaran mo di ba? Dahil mo tete. Ada yang dinamakan dengan sidang resmi dan ada sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Di mana pada sidang ini membahas tentang dasar negara. Ya. Kemudian sidang yang kedua itu berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pelaksanaan sidang yang tidak resmi ini hanya dihadiri oleh 38 anggota yang hadir pada sidang ini. Kemudian yang kedua, seperti yang pembahasan kita dari awal tentang ide atau usulan yang
yang diusulkan oleh para pendiri negara tentang isi dari bunyi Pancasila. Di sini ada beberapa tokoh yang mengusulkan, di antaranya yang pertama adalah Muhammad Yamin. Ini usulannya yang pertama adalah tentang isi Pancasila. Yang pertama adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian usulan yang diusulkan oleh Supomo, yang pertama bunyi Pancasila yang diusulkan yang pertama adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Kemudian yang terakhir usulan dari Insinyur Soekarno, yang pertama yang diusulkan bunyinya adalah kebangsaan Indonesia. Kemudian internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir atau yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nulis mo ka na? Taro, tadi jelaskan ni Rom. Iya, betul kita nasi kan namanya Risi ya. Teta. Sa karo-karo na. Pero doon na may agara na. Now, na ka umi. Pero di ka kibaliangan nyor nga, ano bisayang. Kaya jama-jama ang kunjo maangin nakigamay. Kapag ito, ano na niya, kagama-kamay. Kapag ito, ano niya, jawa, garintang mandarin na. Apa kan jo? Apa kan garin na? Virus corona. Ay, virus corona. Covid baru 1, baru 9. Boleh ba mina? Iya, di ba mi? Iya, balik minto na. Dagang Tayo may gilba ko, may pare ka kopi ka kalau karot ko. tayo mapalin ni kaya na. Ay ma meron pa rin ko petano di. Mga palo.